Tahun 2025, sebuah sistem kesehatan nasional berada di persimpangan. Di dalam sebuah ruang, keputusan besar menunggu, menaikkan iuran atau mencari jalan lain. Suara rakyat, tekanan sosial, klaim rumah sakit, dan data yang menumpuk saling bertabrakan. Inilah momen ketika angka bertemu hati nurani, dan sebuah keputusan yang akan menentukan nasib banyak orang. Baik semuanya, laporan terakhir menunjukkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan kita sedang tidak stabil. Kita defisit. Kalau tidak mengambil langkah sekarang, ini tahun depan defisit kita bisa semakin besar. Saya ingin kita berbicara terbuka tentang opsi yang realistis, opsi yang dapat dipertimbangkan oleh kita semua. Mungkin saja ini kita dapat menaikkan iuran peserta hingga 12%. Tapi saya juga butuh pendapat yang lain. Silakan penasihat keuangan jelaskan kondisi angka tersebut. Berdasarkan laporan triwulan terakhir kita, defisit BPJS itu mencapai sekitar 9 triliun rupiah dan jumlah peserta aktif itu sekitar 220 juta orang. Nah, tapi yang menurut iuran itu mencapai sekitar 15,3 juta peserta. Jadi kalau kita gabungkan dengan peserta yang non aktif, totalnya itu sekitar 56,8 juta orang yang tidak menyumbang iuran secara rutin. Nah, kalau kita naikkan iuran itu sekitar 12%, secara proyeksi itu memang bisa menutup defisit kita sekitar 30 sampai 40 defisit per tahun. Nah, tapi resiko yang kita dapatkan juga besar. Dari simulasi kami itu sekitar 20 sampai 23 juta peserta itu kemungkinan akan kesulitan membayar jika kenaikan dilakukan secara langsung oleh kita sendiri. Secara angka saya lihat memang membantu, tapi bisa menimbulkan masalah sosial juga. Iya Pak, betul. Kemungkinan kalau mereka nanti menolak kebijakan ini, mereka itu bisa berhenti pakai BPJS, dan kalau mereka banyak yang berhenti bayar, sistemnya kita itu akan makin tidak stabil dan akan lebih parah ke depannya. Dari sisi regulasi, kenaikan iuran memang memungkinkan Pak. Tapi kalau dilakukan tanpa komunikasi yang jelas kepada publik, bisa memicu penolakan, gugatan hukum atau protes masyarakat. Beberapa kasus sebelumnya menunjukkan kebijakan yang dianggap memberatkan bisa langsung dipersoalkan secara hukum. Baik Pak, dari sisi rumah sakit juga ada tekanan, di mana di sini jumlah klaim meningkat sekitar 25% dibandingkan tahun lalu. Banyak rumah sakit mulai khawatir karena pembayaran kan sering terlambat. Kemudian kalau sistem keuangan BPJS tidak stabil, rumah sakit bisa membatasi pelayanan peserta Pak. Kami juga melihat dari data wilayah Pak, peserta yang paling rentan terdampak kenaikan iuran itu adalah keluarga kelas menengah bawah. Untuk jumlahnya itu sekitar 20 juta peserta. Kemungkinan besar itu tidak sanggup membayar jika kenaikan dilakukan sekarang. Dapat disimpulkan Pak, kita memiliki dua risiko besar, yang dimana kalau kita tidak menaikkan iuran, defisit kita nanti akan semakin besar. Dan tapi kalau kita naikkan iuran, takutnya masyarakat akan keberatan dengan kebijakan yang kita buat. Menurut Bapak, apa keputusan terbaik yang dapat kita ambil Pak? Oke, baiklah, untuk sementara kita siapkan saja dulu rencana kenaikan iuran. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Kesimpulan rapat kali ini kita siapkan dulu skenario kenaikan iuran, tapi kita juga harus siap sih menghadapi kemungkinan penolakan dari masyarakat. Baik. Pemirsa, iuran tarif peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan berpotensi mengalami kenaikan pada pertengahan tahun 2025. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Dewan Jaminan Sosial Nasional menyebut ada potensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2025. BPJS Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit yang mencapai sekitar 20 triliun rupiah pada tahun ini. Kamu dengar nggak berita tadi? Katanya iuran BPJS nih mau naik lagi, padahal kan tiap bulan kita sudah bayar agar tetap aktif nih. Ya, aku juga lihat di berita, masalahnya bukan cuma iuran. Kadang kalau kita ke rumah sakit, kita tuh harus nunggu lama. Kalau iurannya naik lagi, makin tambah berat. Benar nih, kitanya bukannya nggak mau bayar, tapi kita juga harus realistis dong dengan kondisi ekonomi kita sekarang. Aku bakalan buat petisi online, mana ada yang terima keputusan pemerintah kayak gini. Wih, baru 2 jam sudah ada 20.000 orang tanda tangan. Nah, kan banyak juga yang protes. Ini
kalau aku buat video pasti viral nih, biar pemerintah tahu kalau banyak yang nolak program. Halo teman-teman, di sini aku mau bicara soal rencana kenaikan iuran BPJS. Jujur aja nih, banyak keluarga sekarang itu lagi berusaha bertahan dengan kondisi ekonomi yang tidak mudah. Bukan berarti kita menolak program BPJS, justru kita butuh program ini. Tapi kalau iurannya terus naik tanpa penjelasan yang jelas, tentu banyak masyarakat yang merasa keberatan. Kalau kalian juga merasakan hal yang sama, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan share video ini supaya suara kita bisa didengar. Komentar di media sosial makin banyak aja. Aku juga harus komen. Gak peduli nanti dilihat siapa atau bakalan dilacak pemerintah atau sebagainya. Banyak yang komen mereka bakal berhenti hidup kalau iuran benar-benar naik. Ya, lagian salah pemerintah juga. Wajar aja sih respon mereka gini. Ya, semoga komenan ini didengar. Kan kita cuma pengen kebijakan yang adil untuk masyarakat. Waduh, kalau banyak yang bersuara kayak gini, semoga pemerintah mau mempertimbangkan lagi deh. Intinya sederhana, kita bukan menolak programnya. Kami cuma pengen kebijakannya lebih adil. Saya sudah melihat laporan media sosial dan petisi online. Reaksi publik ternyata jauh lebih besar dari yang kita perkirakan ya. Petisi sudah beribu tanda tangan dan di media sosial juga topik ini terus dibicarakan. Saya juga sempat melihat bahwa laporan dari tim keuangan katanya ada jutaan peserta yang sebenarnya ingin aktif lagi. Tapi tunggakan lama, benar ya? Kalau memang begitu, apakah ada kemungkinan kita fokus ke situ dulu daripada langsung menaikkan iuran? Benar sekali Pak, itu juga yang kami temukan dari analisis data terakhir. Dari total peserta non-aktif, sekitar 20-23 juta orang itu sebenarnya masih ingin menggunakan BPJS, tetapi mereka terhambat karena tunggakan iuran yang terus menumpuk. Mungkin jika kita memberikan kebijakan penghapusan tunggakan lama, mereka bisa langsung kembali aktif dan mulai membayar uang lagi. Dari simulasi keuangan kami, jika minimal 20 juta peserta kembali aktif, pemasukan iuran bisa meningkat cukup signifikan setiap bulan. Memang ini tidak menutup defisit yang sekarang yang sekitar mencapai 9 triliun rupiah itu. Tapi dalam setahun, 2 tahun atau 3 tahun ke depan, keuangan ekonomi kita juga akan lebih stabil ke depannya. Oke, jadi pendekatannya ini bukan menaikkan iuran, tapi perbanyak peserta aktif ya? Iya Pak, betul. Kalau lebih banyak peserta aktif dan mereka terus membayar iuran rutin dalam jangka menengah, kondisi keuangan kita juga akan lebih stabil dan sistem kita juga akan lebih berjalan dengan sehat. Bagus. Artinya kita tidak hanya melihat masalah dari sisi angka, tapi juga bisa dari sisi kemampuan masyarakat. Baik, langkah ini juga lebih aman secara hukum karena kita menunjukkan bahwa pemerintah mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu, tekanan sosial dari masyarakat juga bisa berkurang karena pemerintah dianggap memberikan solusi yang lebih ringan. Rumah sakit juga akan lebih terbantu Pak kalau peserta kembali aktif. Klaim akan berjalan lebih normal dan pelayanan tidak terganggu serta rumah sakit juga tidak perlu khawatir lagi soal keberlanjutan pembayaran layanan BPJS. Nah, ini Pak data peserta yang bisa diaktifkan kembali itu sudah saya siapkan. Tinggal kita implementasikan saja. Jumlahnya itu sekitar 23 juta orang yang memiliki tunggakan lama. Baik, ini solusi yang lebih seimbang. Oke, keputusan rapat ini adalah kenaikan iuran kita tunda. Dan kita akan fokus pada penghapusan tunggakan peserta agar mereka bisa kembali aktif. Baik Pak, secepatnya kita laksanakan dan umumkan kebijakan ini ke publik sebelum opini publik itu semakin meningkat. Takutnya akan menciptakan masalah yang lebih besar nantinya. Oke. Pemerintah telah mengambil keputusan untuk menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Tapi kami mengambil kebijakan baru bahwa peserta dengan tunggakan lama bisa kembali aktif menggunakan BPJS Kesehatan tanpa harus melunasi seluruh tunggakan sebelumnya. Kebijakan ini bertujuan agar lebih banyak masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan. Sekian dari kami, terima kasih. Wah, petisi kita benar-benar diperhatikan. Akhirnya nggak sia-sia. Banyak orang yang berterima kasih karena kebijakan ini membantu mereka. Semoga pemerintah bisa mempertahankan kebijakan mereka ini. Teman-teman, akhirnya pemerintah menunda kenaikan iuran. Ini membuktikan bahwa suara rakyat itu bisa mempengaruhi kebijakan. Banyak dari kita yang sudah menyuarakan pendapat lewat petisi, komentar, dan video. Dan pemerintah akhirnya mendengarkan. Jadi, penting untuk tetap aktif menyampaikan pendapat supaya keputusan yang diambil lebih adil. BPJS Kesehatan Jambi pastikan belum ada kenaikan iuran. Syukurlah sekarang keluarga kita tetap bisa ikut BPJS tanpa khawatir tunggakannya lama. Semoga mereka enggak salah langkah lagi ke depannya, karena yang rugi itu semua orang. Kita juga harus tetap mengawasi kebijakan ini ke depan. Kebijakan baru berhasil meredakan protes masyarakat. Namun, masalah utama masih ada. Defisit keuangan BPJS belum sepenuhnya teratasi. Hari ini, pemimpin berhasil meredakan konflik yang mengganjal. Namun ia tahu, solusi yang diambil hanyalah sementara. Di depan mata, tantangan masih menunggu. Bagaimana menjaga sistem kesehatan tetap berjalan tanpa memberatkan rakyat. Nasihat keuangan mengingatkan, angka-angka bisa berubah, tetapi keseimbangan antara keuangan negara dan kebutuhan masyarakat adalah yang terpenting. Drama ini mungkin berakhir di sini, tetapi pertanyaan masih tetap menggantung. Siapa yang lebih menentukan masa depan kebijakan publik? Suara rakyat, kepentingan seseorang, atau tekanan finansial? Drama ini berakhir di sini. Tapi, kisah kebijakan publik tidak pernah berhenti. Setiap keputusan membawa konsekuensi. Setiap suara masyarakat punya dampak. Akankah musim berikutnya menghadirkan konflik baru dan pilihan yang lebih sulit?